Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca, buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita. Firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 14 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Firman Tuhan, sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 14 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah berbuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah jangan main-main dengan Tuhan. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah jangan main-main dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah satu hal yang Tuhan tidak sukai dan ada dalam hidup kita adalah ketika kita mempermainkan Tuhan. Kalau manusia saja tidak ingin dipermainkan, apalagi Tuhan yang telah melakukan segalanya bagi kita. Tuhan tidak ingin dipermainkan, karena pada dasarnya Tuhan kita adalah Allah yang sangat baik, penuh kasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita salah, Allah menerima kita apa adanya. Allah mengampuni setiap kesalahan dan dosa kita, asal kita hari ini mau bertobat sungguh-sungguh dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, mengaku
kasih karunia-Nya dan bangkit kembali serta hidup dalam kebenaran-Nya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, namun ingat baik-baik, Allah yang penuh kasih tidak ingin dipermainkan. Firman Tuhan, yaitu Alkitab, dengan tegas berkata, "Jangan kamu sesat." Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Namun tanpa disadari kita sering kali melakukan tindakan yang mempermainkan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin saudara bertanya, kapan saya dikatakan mempermainkan Tuhan? Jawaban saya pada pagi hari untuk kita renungkan, ketika kita sudah tahu dosa, bahwa perbuatan itu, tindakan itu dosa, tetapi kita terus melakukannya. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, tetapi kita tidak mempergunakan berkat itu untuk memuliakan Tuhan, bahkan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan untuk melakukan dosa. Ketika kita sudah melayani Tuhan, tetapi karena satu dan lain hal, kita mundur. Dan ketika kita sudah mengerti pekerjaan Tuhan, tetapi kita tidak menggunakannya untuk kepentingan Tuhan, tetapi menggunakan untuk kepentingan kita sendiri, saat itulah kita sedang mempermainkan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan sampai kita pagi hari ini didapati oleh Tuhan Yesus sedang mempermainkan Tuhan. Ingat, setiap aktivitas kita pada pagi hari ini dalam pengawasan Tuhan, dalam lingkupan Tuhan. Bahkan pagi ini kita membaca merenungkan firman Tuhan, itu berarti setiap aktivitas kita dari pagi sampai malam, Tuhan selalu ada di sana. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, kita menyatakan bahwa di hadapan Tuhan Yerobeam mempermainkan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan mendatangkan malapetaka yang hebat, bukan hanya kepada pribadi Yerobeam, tetapi kepada keluarga Yerobeam. Kita bisa membacanya dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 14 ayat yang ke-10. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi perenungannya bagi kita pada pagi hari ini adalah, mengapa seseorang sampai dapat mempermainkan Tuhan? Ada beberapa alasan anak-anak Tuhan atau orang Kristen bisa mempermainkan Tuhan. Yang pertama, dari bagian firman Tuhan ini saya simpulkan, yaitu karena mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, karena mereka hanya mencari tempat yang menyenangkan hati dan hidup mereka. Yang ketiga, karena mereka tidak mau menjalankan tanggung jawab mereka sebagai orang-orang percaya dan tidak melakukan perintah Tuhan dengan benar. Yang keempat, karena mereka merasa Tuhan mengerti roh, memang penurut tetapi daging lemah. Ini bukan sebuah alasan, tetapi sebuah peringatan daripada Tuhan bahwa jangan sekali-sekali mempermainkan Tuhan hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan main-main dengan Tuhan. Sadarlah dengan benar dan sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang baik, tetapi pada saat yang bersamaan Dia juga Allah yang tegas untuk mendisiplinkan dan hukum kepada anak-anaknya yang melanggar perintah dan peraturannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk bagian firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami pada hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, memberkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya.
Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang bergumul dengan sakit penyakit mereka, bergumul dengan kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan, belas kasihan Tuhan bagi mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan rumah tangga mereka. Oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana memberikan pertolongan jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan berkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan supaya kami dan berkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari ini Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun, membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.